Menanggapi serangan AS dan Israel, Iran melancarkan serangan rudal drone yang menghantam wilayah Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, serta beberapa negara lain di kawasan Teluk. Serangan balasan Iran itu merupakan pukulan telak bagi citra negara-negara Teluk yang selama ini terisolasi dari krisis dan konflik di wilayah Timur Tengah lainnya. Para analis menyebut negara-negara di kawasan itu menghadapi pilihan yang sulit. Apakah mereka harus membalas dan beresiko dianggap bersekutu dengan Israel atau tetap pasif saat kota-kota mereka diserang? Seorang profesor politik Timur Tengah di Universitas New York, Abu Dhabi, Monica Marks, mengatakan masyarakat dan para pemimpin politik di Manama, Doha, dan Dubai melihat negaranya diserang adalah hal yang tak terbayangkan. Negara-negara Teluk disebut tidak menginginkan konfrontasi itu. Beberapa minggu sebelum serangan terjadi, Oman telah menjadi mediator dalam pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran. Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi menyebut perdamaian sudah di depan mata. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa jam kemudian AS dan Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran. Marks mengatakan, negara-negara Dewan Kerjasama Teluk telah melihat perang itu datang secara perlahan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan mereka berupaya menghentikannya. Sementara itu, dosen di King's College London, Rob K. Spinfold, setuju bahwa negara-negara Teluk telah berusaha keras untuk mencegah aksi militer tersebut. Ia juga menilai negara-negara Teluk berada dalam dilema strategis untuk menjaga legitimasi dan kedaulatan mereka di tengah konflik regional. Meski enggan terlibat dalam perang dan menghindari citra sebagai kolaborator Israel, sikap pasif terhadap serangan Iran juga dianggap berisiko merusak kedudukan mereka di mata publik. Sebagai jalan keluar, negara-negara Teluk diprediksi akan mengambil tindakan militer secara mandiri, kemungkinan melalui kekuatan bersama seperti Peninsula Shield Force. Langkah ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan peran kepemimpinan yang aktif dan berdaulat dalam melindungi wilayahnya, tanpa harus terlihat sekadar mengikuti agenda politik Amerika Serikat maupun Israel. Kekhawatiran utama para pemimpin Teluk saat ini berpusat pada infrastruktur mereka yang paling rentan. Krisis saat ini menandai pergeseran paradigma keamanan di Timur Tengah, di mana fokus negara-negara Teluk beralih dari perang proksi melawan Houthi di Yaman atau Hizbullah di Lebanon menuju ancaman peperangan antar negara yang lebih terbuka. Menurut analisis Rob K. Spinfold dan Marks, eskalasi serangan Iran yang masif dan tidak terarah telah mengubah persepsi ancaman regional, menggeser kekhawatiran yang sebelumnya tertuju pada Israel kembali ke arah Iran. Saat ini, negara-negara Teluk sedang menyusun ulang strategi mereka dengan cepat. Langkah mereka ke depan sangat bergantung pada sikap Iran. Jika Iran memilih cara-cara yang lebih masuk akal untuk menurunkan ketegangan, negara-negara Teluk mungkin masih bisa tetap netral dan tidak ikut campur dalam konflik posisi yang sebenarnya paling mereka inginkan. Diketahui Israel bersama AS meluncurkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran, termasuk Teheran, pada Sabtu 28 Februari 2026. Langkah itu menjadi eskalasi paling serius di tengah meningkatnya ketegangan dan upaya diplomasi melalui perundingan nuklir Iran yang masih berjalan. Serangan yang disebut operasi tempur besar itu menewaskan sejumlah petinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Iran merespons tindakan itu dengan meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah Israel dan aset militer AS di negara-negara Teluk, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Situasi ini membawa kawasan Timur Tengah berada dalam ketidakstabilan karena potensi keterlibatan negara-negara lain dan kelompok proksi Iran.